Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramadhani dari Prodi Administrasi Publik semester 3 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pelayanan publik. Yang pertama yaitu konsep good governance. Konsep good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society. Good governance bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Adapun menurut Yusmanto pada tahun 2003 bahwa dalam governance terdapat 3 pilar yang terlibat, yaitu yang pertama public governance, yang kedua corporate governance, yang ketiga civil society. Ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terintegrasi utuh, sebab perubahan itu adalah tugas semua elemen yang membutuhkan koordinasi serta konsolidasi yang baik. Dari uraian ini, penulis mendapat entry point, di antaranya bahwa good governance tidak mungkin tercapai apabila ketiga pilar atau pemerintah, swasta, dan masyarakat enggan untuk bekerja sama. Jika saling menyalahkan, semua aspek saling terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan. Karena good governance merupakan sistem yang akan tegak jika elemen-elemennya bekerja harmonis dan koordinatif sesuai dengan aturan mekanisme yang berlaku. Adapun bagian B, prinsip-prinsip governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip governance dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Ketiga, transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Keempat, peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus tata pemerintahan yang baik, menjabatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok mereka dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan produser-produser. Yang keenam, kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor publik, swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang kesembilan, visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Bagian C, penerapan good governance pada sektor publik. Dalam penerapan good governance pada sektor publik, seorang pemimpin dalam pemerintahan harus memahami dan menguasai manajemen, karena manajemen adalah bagian atau komponen dari governance. Fayol dalam Ahmad mengidentifikasi 14 prinsip untuk membantu efektivitas manajerial sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja berimbang. Kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, kesatuan arah. Keenam, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ketujuh, penggajian. Kedelapan, pemusatan wewenang atau sentralisasi. 9, jenjang jabatan atau hierarki.
10 tata tertib, 11 keadilan pemantapan, 12 jabatan, 13 prakarsa, 14 solidaritas atau rasa setia kawan. Adapun konsep dinamika pelayanan publik, dalam perspektif Albrecht dan Semke, kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu yang pertama sistem pelayanan, kedua SDM pemberi pelayanan, ketiga strategis, dan keempat pelanggan atau customers, dan menerapkan produser pelayanan yang jelas dan pasti serta mekanisme kontrol di dalam dirinya sehingga segala bentuk penyimpanan yang terjadi secara mudah dapat diketahui titik dalam kaitannya dengan SDM memberi layanan. Akan dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan yang baik. Baik, itulah tadi materi mengenai pelayanan publik yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.